Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Baik, apakah kamu sudah membaca doa belajar? Kalau belum, jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya. Semoga pelajarannya berkah dan bermanfaat. Hari ini kita belajar sesuai buku tema 3A halaman 100. Silahkan disimak dengan baik-baik ya pelajarannya, supaya kamu paham. Selamat belajar, semoga ilmunya berkah. Amin. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui bahwa ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Salah satu hewan yang juga berkembang biak dengan cara bertelur adalah ikan. Nah, ikan ada yang hidup di air, sehingga bagian-bagian tubuhnya memiliki ciri khas yang sesuai dengan lingkungannya. Ciri khas tersebut antara lain bernafas dengan insang, seluruh tubuh ditutupi sisik, dan bergerak dengan sirip. Ikan ada yang hidup di air tawar, dan ada juga yang hidup di air laut. Nah, seperti ini nih contohnya. Ini adalah ikan yang hidup di air tawar. Ada ikan mas, ada ikan mujair, ada ikan lele, dan lain sebagainya. Kemudian, ini adalah ikan yang hidup di laut. Nah, itu dia tadi. Seluruh ikan itu ditutupi dengan sisik. Kemudian, meskipun sama-sama bertelur seperti ayam, tetapi ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Berbeda dengan ayam yang hanya bertelur beberapa butir saja. Nah, adapun daur hidup ikan itu adalah seperti berikut. Yang pertama, telur ikan menetas menjadi larva. Yang kemudian, larva berkembang menjadi ikan kecil. Kemudian, ikan kecil tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, ini dia gambarannya. Telur 24 jam 20 menit, maka dia akan menjadi larva. Dalam proses larva ini, dia selama 28 jam. Setelah itu, dia akan berubah menjadi benih 2-3 inci. Nah, ini biasanya selama 1 bulan, dan gambaran ikannya pun udah seperti ini. Lalu, jadilah dia seperti ikan yang kita lihat sehari-hari. Biasa dikonsumsi, dimakan, digoreng, dan macam-macam. Nah, inilah dia induk ikan yang bisa bertelur lagi. Nah, biasanya ini induk ikan 2-3 tahun bertahan. Ya, selanjutnya, kamu harus ketahui, semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Daur hidup itu adalah perkembangan hidup hewan itu seperti apa. Nah, setiap hewan itu berbeda-beda. Tadi ada ikan yang bertelur, kemudian ada kucing, ada burung, dan itu semua berbeda-beda. Nah, dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh dewasa, berkembang biak, hingga akhirnya mati. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu pola yang berulang. Berulang itu maksudnya dia melahirkan lagi, besar, dewasa, bertelur lagi, gitu. Bagi yang bertelur dan melahirkan bagi yang melahirkan. Yang melahirkan itu ada contohnya kucing nih. Ini adalah melahirkan. Terus ini burung. Burung adalah berkembang dengan cara bertelur.
Hewan memiliki daur hidup yang bermacam-macam tadi. Nah, ada hewan yang lahir atau menetas dengan bentuk mirip seperti kucing dan burung. Nah, burung ini dia dari kecil setelah menetas sama aja tuh bentuknya dengan induknya. Nah, dan kucing pun seperti itu. Kucing itu dari lahir bentuknya seperti itu aja sampai gede. Nah, dan anak-anak juga harus tahu, ternyata ada pula hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contohnya adalah kupu-kupu, lebah madu, katak, dan jangkrik. Kenapa disebut berbeda, Bu? Nah, kalau kupu-kupu ini bertelur di daun. Setelah beberapa hari, telur akan menetas menjadi ulat atau disebut larva. Ulat memakan daun hingga bertambah besar. Ulat berhenti makan untuk beberapa saat dan membuat lapisan yang menutupinya. Tahap ini disebut pupa atau kepompong. Nah, setelah 1 atau 2 hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Nah, ini dia. Yang pertama itu adalah telur, kemudian ulat, kemudian jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu muda. Nah, jika kita perhatikan, dari dia menetas jadi ulat, ini belum langsung jadi kupu-kupu. Tidak sama seperti halnya kucing tadi. Kucing setelah dia lahir, langsung ada matanya, bulunya, seperti induknya. Dia hanya berkembang tambah besar, tambah besar. Tapi kalau kupu-kupu beda ya. Kalau kupu-kupu tadi, dia jadi ulat dulu, habis itu kepompong, barulah jadi kupu-kupu. Dia berproses. Kemudian ada lebah madu. Lebah madu memiliki siklus atau daur hidup yang sama dengan kupu-kupu. Cobalah kamu baca daur hidup lebah madu dari internet. Nah, ini tugas kamu, jangan lupa ya. Coba cari tahu di internet daur hidup lebah madu. Setelah kamu baca, nah cobalah kamu rekam cerita siklus atau daur ulang lebah madu secara lisan. Lalu kirim rekamannya melalui Google Classroom. Nah, ini sebenarnya udah Ibu bantu. Yang pertama ada proses telur, kemudian jadi larva, kemudian jadi pupa, jadi lebah dewasa. Nah, nanti ceritakan lagi ya sesuai versi ceritamu sendiri, bagaimana perkembangan lebah madu itu sendiri. Nah, kemudian katak juga sama seperti kupu-kupu. Lebah madu yaitu mengalami 4 tahapan. Oh iya, maaf, maksud Ibu, katak juga sama seperti kupu-kupu, lebah madu. Nah, yang mereka itu mengalami 4 tahapan dalam daur hidupnya. Nah, dia ada 4 tahap. Yang tadi itu kalau katak, yang pertama dia telur. Kataknya bertelur, kemudian telurnya jadi kecebong, lalu dari kecebong jadilah katak muda. Setelah katak muda baru jadi katak dewasa. Dan begitu seterusnya. Setelah katak dewasa bertelur lagi, jadi kecebong lagi gitu. Nah, kemudian ada pula hewan yang mengalami 3 tahapan perubahan bentuk, yaitu ada jangkrik, ada capung, ada kecoa, dan ada juga belalang. Jangkrik biasanya meletakkan telurnya di dalam pasir. Telur menetas berupa nimpa, yaitu anak jangkrik. Nah, setelah itu, saat jadi nimpa,
belum terdapat sayap dan terjadi pergantian kulit. Nah, dia setelah jadi nimpa itu, dia belum langsung ada tuh sayapnya. Nah, kapan ada sayapnya? Sayapnya itu akan tumbuh setelah terjadi 6 sampai 8 kali pergantian kulit. Nah, setelah pergantian kulit yang terakhir, maka akan muncul sayap. Begitulah daur hidup jangkrik. Pertama dia jadi telur, setelah telur jadi nimpa. Dalam proses nimpa ini bisa 6 sampai 8 kali pergantian kulit. Setelah berganti kulitnya barulah tumbuh sayapnya. Jadi tidak langsung tumbuh sayap dia. Alhamdulillah, telah selesai. Nah, jangan lupa tugasnya pada slide 6 tadi tentang lebah madu ya. Kirimkan cerita kamu mengenai daur hidup lebah madu secara lisan di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.